أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah Allah dengan sifat Rahman Rahimnya masih milik kita. Allah berikan taufiknya kepada kita. Allah takdir kita digerakkan dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di salah satu tempat yang semoga Allah selalu muliakan ini, masjid dan halaman Masjid Baitul Hakim, dalam rangkaian safari maulid hari yang 39. Semoga aktivitas yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang makbulan, dan semoga dengan asbab kumpulnya kita di majelis yang mulia ini, apa yang menjadi harapan keinginan kita semuanya, urusan dunia, urusan akhirat kita, Allah berikan keridhaan kepada kita. Allah kabul hajat kita masing-masing, insyaallah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah, insyaallah. Allahumma amin. Yang pertama, saya sebagai tetangga dari Sohibul Hajat minta maaf karena ya keadaannya semacam ini. Saya tahu betul para panitia mempersiapkan semaksimal mungkin, sampai yang masak, yang gantung berandul, Pak Takim, Pak Sigit, dan para panitia yang dikomandani Ipuh dan Bu Is. Saya mohon betul maaf, minta maaf, karena yang saya terima informasinya ini yang datang ada kalau 2000 katanya loh, saya tidak tahu. Jadi yang tidak mendapatkan snack, ngapunten, jangan putus asa. Besok datangnya lebih awal, insya Allah dapat. Masuk. Ya mohon maaf betul, karena saya tahu persiapannya tidak sampai segitu. Saya tahu betul. Meskipun saya siang tadi para ibu-ibu masak semuanya, saya tidur. Mereka tidak tidur siang, juga teman-teman semuanya yang sudah masya Allah mempersiapkan untuk kebahagiaan daripada umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga mengucapkan kepada anda para jamaah yang hadir, jazakumullah khairan katsir atas kehadiran panjenengan dan atas kelegoan manah panjenengan dengan keadaan yang seperti ini. Dan saya ucapkan kepada para panitia yang mohon maaf, semuanya sangat banyak ketika saya sebutkan, saya cuma bisa mengucapkan memohon kepada Allah, semoga lelah panjenengan, capeknya panjenengan, ketidaknyamanan panjenengan Allah catat sebagai salah satu dari sekian banyak tanda bukti cinta panjenengan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanda cinta panjenengan kepada umat-umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan bisyarah, semoga Allah berikan kabar gembira kepada panjenengan, salah satunya menjaga kolbun panjenengan, menjaga hati panjenengan, dan diselamatkan hatinya panjenengan, sehingga insya Allah di satu waktu yang saya tidak bisa sebutkan, Allah akan berikan kabar gembira, yaitu bisa memandang wajah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mohon maaf, kita duduk di majelis semacam ini, kalau tidak salah ya, perasaan saya ini, dengan semua ini insya Allah bahagia. Meskipun ada beberapa bagian yang membuat saya rotok gelo, kurang tinggi. Tahun kemarin temriki saya ini geser rotok melonko, ya ilah, ya wis kudu diterima. Ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan mengatakan ya wis. Dalam artian apa? Kita perbaiki kualitas kita. Kalau saya ibaratkan belum selesai Anda ambil, itu Anda tidak bisa menahan nafsu panjenengan. Padahal Allah sudah mengatakan inna nafsala ammarati bisu. Hati-hati. Termasuk salah satu kebiasaan yang kalau bahasanya ibu saya mujo nafsu. Apa mujo nafsu?
nuruti nafsu. Ketika ambil makan, baik itu nasi, baik itu sayur, mungkin ambil 1, 2, terus aku cukup entong dicukup. Nah, yang terakhir ini loh, aku cukup entong ini nafsu. Ini nafsu. Coba hal semacam ini rada dikurangi. Keinginan untuk nambah sedikit inilah dikurangi. Entah nasi, entah sayur. Nah ini. Yang terakhir jumlahnya sedikit biasanya. Tanya pribadi masing-masing. Kalau masih punya kebiasaan seperti itu, mohon dibalik ini. Untuk apa? Membiasakan nafsu kita jangan dituruti. Jangan dituruti. Termasuk kemarin yang saya unggah di story saya, ketika kita ibadah harus bahagia, dan saya sampaikan di ini Sobra, alhamdulillah masih ada yang ini. Iya, Sobra keras ya. Terus ngomong gini. Kapan menegonya ini sih? Iya. Kita harus bahagia dalam rangka beribadah. Termasuk ada semacam ini rangkaian ibadah kita ini. Kita harus bahagia. Akan tetapi mohon maaf, Allah itu berikan al-imdad. Apa al-imdad itu? Pemberian daripada Allah yang Allah sebar. Dan al-imdad ini tidak pandang waktu, tidak pandang bulu. Setiap saat bisa, siapapun bisa. Akan tetapi perbedaan kita, mohon maaf saya katakan orang awam, kita dan orang-orang soleh itu biasanya lebih banyak mendapatkan al-imdad. Apa al-imdad itu? Lebih kepada perkara batiniah. Satu perasaan yang mana perasaan ini bisa membawa kita, kalau secara fisik bisa meneteskan air mata. Kalau di dalam majelis ini mungkin ketika dengar qasidah hobi, misal salah satu hobi, terus hatinya bergetar. Ketika hati bergetar ini kemudian tidak terasa air mata ini menetes, berarti Anda mendapatkan al-imdad daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mendapatkan caranya mendapatkan al-imdad ini? Kalau menurut Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan jangan putus harapan daripada al-imdad, minta terus kepada Allah. Ada cara untuk mendapatkan al-imdad ini tadi. Bisa juga ketika mengucapkan qasidah assalamualaikum, bisa juga ketika baca Quran, bisa juga ketika sholat, bisa juga ketika zikir. Kalau kita ketika zikir, sholat, baca Quran dan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah, hati kita standar, ya berarti kita belum mendapatkan al-imdad ini yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cara. Kalau ketika saya ngobrol sama Gus Zami, karena saya dapat ilmunya ini dari Gus Zami ketika hallnya saya di Syekh bin Salim, waktu membaca kitab Miftahus Saroir yang dibaca kebetulan waktu itu perkara tentang hati. Beliau menjelaskan tentang perkara ini. Ya. Termasuk salah satunya beliau mengatakan usaha untuk mendapatkan al-imdad. Yang pertama berdoa kepada Allah, minta agar diberikan al-imdad. Yang kedua adalah dengan cara zahir, mempersiapkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Termasuk adab, tata krama, etika ketika akan melakukan satu peribadatan. Mau sholat, contoh wudhu. Dalam satu riwayat dikatakan barang siapa yang menyempurnakan wudhunya, kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, langkah kaki satu menghapus dosa, satu langkah kaki menaikkan derajat. Waktu itu saya tanya sama Habib, bagaimana Habib menyempurnakan wudhu? Ini satu perkara yang penting menurut saya. Beliau mengatakan menyempurnakan wudhu adalah dengan cara memperbanyak sunnah yang ada pada aktivitas sebelum berwudhu, dalam wudhu, dan sesudah wudhu. Nah ini yang harus kita pelajari di sini. Intinya apa? Memperbanyak sunnah di sini. Ketika sunnah kita perbanyak dalam melaksanakan wudhu ini tadi, insya Allah
Oh, masalahnya tahu tidak kita sunnah-sunnah sebelum wudu, dalam wudu, setelah wudu. Nah ini tidak saya bahas di sini. Itu secara zahir untuk mendapatkan kita al-imdad. Kemudian secara batiniah ini rodok masya Allah ini. Yaitu dengan aku mikir dengan paham, betul paham, kalau betul mikir. Cuman saya sampaikan kalimatnya memang seperti ini. Dengan mengosongkan hati daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya yakin bingung kabeh. Tapi ya gak apa-apa, 15 menit kok jelasnya terus piye ceritanya. Nah, kira-kira 5 menit ini. Jadi mengosongkan hati daripada selain Allah. Makanya ketika, mohon maaf saya kasih contoh, ketika jenengan di majelis semacam ini, terus ada orang jenengan melihat orang nangis, meneteskan air mata, terenyuh dengan satu aktivitas itu, maka insya Allah orang ini mendapatkan al-imdad. Kita patut iri, kita patut untuk lebih sering minta sama Allah agar bisa mendapatkan ini tadi. Saya kasih contoh lagi, analogikanya, contohnya balik permasalahan mancing. Orang yang sudah hobi mancing itu kalau namanya hobi, dia nggak mungkin mancing di sembarang tempat. Contoh, sini nanti hobi mancing juga. Kusulul. Kata kau. Kusul. Dalam ini. Di pikiranku manduk Siti, kata kamu manduk Siti. Nah, Mas Farid ya menyatakan dirinya hobi mancing dari Ngelanduk Siti. Apa mungkin Mas Farid ini kalau dia sudah hobi mancing di jembatan Ngelanduk Siti, barongan ono sungai, ada lepen itu, dia mancing di sana, mungkin tidak? Apa lagi itu? Orang yang sudah hobi, maka tempat mancing itu dia milih. Sampai mohon maaf, ada satu kisah, padahal mau mancing, dia pergi ke Papua. Padahal okose gene Papua ge tuku iwak kena ge keramas. Iwak ini lho, okose teng Papua pinten juta, niku ditugasne iwak sak damel adus iwak. Tapi yang dicari bukan itu. Rasa sensasi daripada tarian ikan Papua untuk bedo kabeh. Jadi Pak Juhur untuk bedo aja benerani mriko. Itu memang saya pernah dengar sendiri dari seseorang yang menyatakan pulau ini nek mancing niku teng Papua beda. Tak batin tok tapi kata omong. Inilah yang menunjukkan orang hobi. Kalau panjenengan sudah hobi duduk di majelis, mendapatkan satu pemberian al-imdad tadi yang istimewa sehingga hati Anda merasa tertarik, pasti Anda akan mencari lagi semacam itu. Saya ingatkan, ini hari ke-39, kurang 42 hari lagi, hampir separuh. Kurang 40 dan ketika safari selesai, meskipun yang saya jenengan undang tim hadro sakun site sakulone barang, tidak akan bisa mendapatkan rasa seperti di safari semacam ini. Nopo amargi tiang-tiang ingkang hadir itu mriki kecil, besar, sedang, rasa rindunya kepada Nabi Muhammad SAW tergabung menjadi satu. Itu yang menjadikan majelis semacam itu ada tes, ada rasa yang berbeda. Jadi manfaatkan betul. Nek cedek teko wajar, sing gak wajar cedek gak teko. Cedek tersinggung lah. Bintang bisa. Nek ado gak teko wajar. Ingkang boten wajar tebih dugi gak wajar niku. Insya Allah pengorbanan Anda, lelah Anda, ngantuk panjenengan tidak akan sia-sia. Makanya majelis semacam ini manfaatkan betul manfaatkan untuk lebih takorup. Jangan sampai saya sering dengan mubalek risih kupingku sampean. Nek krungu ya alhamdulillah. Bu ini gak sembahyang subuh. Anda berdoa itu. Mereka ini yang datang ini dari jauh-jauh. Doakan yang baik.
lelah Anda semoga menjadi berkah. Anda didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan amal soleh termasuk sholat subuhnya ojo sampai kalipan. Ojo mbok pali ae terus. Wis bengi, yang boleh, yang subuh. Subuh itu wajib, betul wajib. Tapi dengan perkara ini bisa jadi ibadah Anda berkualitas. Kok bisa? Karena Anda punya mahabbah, punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan di dalam kitab sifat sholat Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatnya panjenengan standarnya kepada Nabi Muhammad. Sholatlah kalian seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya saya selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita lelah, meskipun kita capek jauh-jauh, ada beberapa orang yang mohon maaf sampai kula rada iri. Iki tau pacaran kok gak. Dados hadir majelis safari maulid ki ambek bojone nali-nali sepeda motoran. Wis batinan tok ae wong ono begini. Dari. Ngarep dhewe. Busul, apa wani ngajak kabeh. Wani. Niku bet. Iya. Lelah panjenengan saya minta kepada Allah, ya Allah izinkan mereka tetap beribadah kepadamu tanpa melalaikan kewajibannya. Oh iya semoga niki heru. Sholat subuhnya wajib, ya betul wajib. Usahakan sekuat tenaga untuk bisa berjamaah. Kita dapati itu dari siapa? Dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ingatkan, termasuk tolong doakan rencangi panjenengan, samping kanan, kiri, depan, belakang. Ya Allah, ketika nyuwun sewu nggih, kados kula niki mes setengah 11 suwe sing terus ngomong niki. Mangke jenengan nek wangsule rada dalu. Jenengan dongane ya Allah, niki wau sing ngomong kakean ngomong gak mari-mari. Mugi-mugi rencang kula niki jenengan takdir. Tasik saged nglampahi kewajiban. Mboten iso. Tapi lah biasane rada ngapunten nggih. Mesti cah nom-nom niki. Kadang wis pamit ngoten niku. Tibake balik kanan. Tapi Geser. boleh jangan terus turun. Dik disalahne majelise. Loh, gara-gara kok sampai sampai subuh. Kopi ini gak disalahi. Ning ngantri-ngantri sing gak disalahi. Kula nunjuk niki boten nunjuk niku lho sajane. Tapi lha niku riko nggih mboten ya sing ngeten iki. Aja tersinggung, tapi nek rumoso ya rubahan ngono niku. Dadi nek wae wangsul gendang wangsul. Iku sing dadi sasaran safari. Akhirnya ojo teko safari. Gue besok sholat subuh. Nah, ini loh bahaya. Kalimat-kalimat semacam ini mohon maaf dirubah lah. Dirubah. Kita sesama muslim harus saling mencintai. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan ada ujar kebencian. Dan mohon maaf panjenengan para panitia yang ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab ngerong-rong panjenengan. Ini sewu. Kanjeng Nabi riyen gitu boten agen. Kanjeng Nabi riyen nggih di ngoten agen. Terus kita sebagai umatnya yo mewarisi ngoten niku. Nek guru kula bebatin atau dawuh, ndak mungkin. Dia mengatakan, ndak mungkin semuanya itu senang sama antum. Ndak mungkin semuanya senang sama saya. Ndak mungkin semuanya setuju sama saya. Ndak mungkin. Tidak jauh hari beliau mengingatkan. Menawi sakniki wonten sing gak setuju kali kula, nggih wonten dados soal. Wong kula kadang kali Gus Ulul ya beda pendapat. Kula kali Gus Mukhtar Arifin ya kadang beda pendapat. Aja omong teng kali Mas Tegan lho kadang kula nggih beda pendapat. Lah terus pripun? Lah nek padha gak seru lho. Tapi cuman satu. Nabi Muhammad SAW mengatakan saudara kita muslim. Siapapun dia, senang maulid kah, tidak senang maulid kah, senang tahlil, tidak senang tahlil. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau mulai kecil sudah hidup di kalangan orang Islam, dia saudara muslim. Rasul tidak pernah mengajarkan kebencian di sini. Tidak ada. Kalau kita tidak setuju, kalau kita tidak sama, ya tidak jadi soal. Tapi ukhuwah Islamiyah harus kita jaga. Ini loh, asik kalau kita jaga. Apalagi kita mendekati ini tadi pilkada.
Saya minta semuanya untuk saling menghargai, saling menghormati. Terakhir, jangan buka aib daripada lawan politik Panjenengan. Saya ulang lagi, jangan buka aib daripada lawan politik Panjenengan. Sudah. Karena Nabi Muhammad juga berpolitik, Rasulullah juga melaksanakan politik. Maka lakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dan tempat semacam ini untuk mendoakan seluruh hajat kita. Contoh seperti tadi yang terakhir saya katakan. Mungkin Anda ketika mendengar orang ini sakit ini biasa. Karena apa? Mohon maaf, Anda belum merasakan. Kalau itu pindah di Anda bagaimana? Anda mesti minta doa. Anda mesti minta satu perkara yang bisa meringankan apa yang panjenengan rasakan. Jadi mohon maaf, secara umum saya minta kepada para jamaah hadirin rahimakumullah. Hajat yang di sini kalau saya baca kurang lebih 20 menit. Satu persatu saya baca. Ada harapan kepada Allah, keinginan, keruwetan, apa yang ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, kemarin yang saya unggah di story saya, kalamnya Habib Umar. Ketika kita mendoakan orang lain, Allah perintah malaikat untuk mendoakan kepada kita seperti kita mendoakan orang lain. Allah perintahkan malaikat untuk mendoakan kita seperti kita mendoakan orang lain. Jadi kita tidak tahu loh kapan kita mendapatkan satu perkara yang tidak pas. Kita juga tidak tahu kapan mendapatkan nikmat. Oleh sebab itu, insya Allah majelis semacam ini akan mendatangkan satu kemanfaatan. Kalau ada yang kurang setuju, saya secara pribadi mohon dimaafkan atas ketidaksetujuan Anda dengan saya. Kalau Anda tidak cocok, saya secara pribadi mengatakan mohon maaf kalau tidak cocok. Terkhusus kepada para tetangga saya yang mungkin terganggu dengan aktivitas semacam ini, saya secara pribadi mohon dimaafkan. Dan saya juga berharap kepada Allah, kita semuanya yang hadir di majelis ini, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita, berkahnya majelis ini Allah berikan keridhaan, Allah kabul hajat kita masing-masing. Yang punya suatu keruwetan, Allah urai keruwetan itu. Yang saat ini sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang mendoakan keluarganya yang ada di alam barzah, semoga kesalahan-kesalahan dari keluarga kita yang ada di alam barzah mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amal solih diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak turun kita semuanya ditakdir oleh Allah dijadikan anak-anak yang solih-solihah insyaallah. Dan semua hajat kita yang belum tersampaikan insyaallah dengan berkahnya majelis ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun iki duwe tok 11, lebihnya saya minta ikhlas dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.